ADM, Pol PP, Pak Binsa, dan mungkin juga dari Pak Bim Kamtipmas, juga kader-kader Kelurahan Malaka Jaya yang hadir dalam kesempatan hari ini. Terima kasih yang seterusnya saya aturkan atas sambutan, atas perkenan Ibu Bapak bisa hadir di tempat ini, bertemu, bertatap muka dengan kita semua dalam rangka acara, kalau dulu namanya sosialisasi peraturan daerah, tapi sekarang namanya dirubah menjadi peningkatan fungsi pengawasan produk hukum daerah. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian karena berkat partisipasi, berkat dukungan Ibu Bapak sekalian pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, saya kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Dan tanggal 26 Agustus yang lalu sudah dilantik, dan selanjutnya saya ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan ya, melalui kesempatan ini juga saya tetap menghimbau bahwa pada tanggal 27 November nanti kita akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Nah, karena Jakarta hanya otonominya ada di tingkat provinsi, maka pemilihannya hanya ada satu, yaitu pemilihan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota. Nah, namanya daerah khusus ibu kota, tetapi sesungguhnya undang-undangnya sudah keluar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi dalam waktu secara undang-undang sebenarnya DKI, nama Jakarta ini sudah berubah, tidak lagi daerah khusus ibu kota, tetapi sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Tetapi di dalam undang-undang tersebut, undang-undang ini berlaku sejak keluarnya keputusan Presiden yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Nah, sampai sekarang Kepresnya belum kunjung keluar. Maka dengan sendirinya Jakarta masih tetap menyandang status sebagai ibu kota. Hari ini kita melaksanakan acara peningkatan fungsi pengawasan, ya, pengawasan produk hukum daerah. Jadi ini bagian dari ada 3 fungsi setiap anggota DPRD. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat peraturan-peraturan daerah. Yang kedua adalah fungsi anggaran, ya, yaitu membuat peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengawasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah sudah melaksanakan produk-produk hukum daerah yang mengamanatkan berbagai pekerjaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu fungsi yang kita laksanakan sekarang ini adalah fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah atas produk hukum daerah, yang dengan produk hukum daerah yang kita pilih hari ini adalah produk hukum daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Ya, Pak. Oh ya. Jadi itulah yang kita sosialisasikan hari ini adalah
Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kenapa peraturan daerah ini keluar? Peraturan daerah ini dikeluarkan oleh DPRD bersama dengan gubernur sesuai dengan judulnya untuk melestarikan kebudayaan Betawi, karena kita melihat ada kecenderungan yang terjadi di hampir di semua daerah termasuk di DKI Jakarta. Dengan di era globalisasi ini begitu kuatnya arus budaya asing yang masuk ke Jakarta. Dengan begitu kuatnya arus budaya asing yang masuk ke Jakarta, kalau kita tidak memperkuat identitas dan jati diri kita dengan akar budaya kita, maka kita akan tergerus dari akar budaya kita. Kita akan tercabut dari akar budaya kita. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau kita tercabut dari akar budaya, maka kita bagaikan warga negara yang tidak punya identitas, tidak punya jati diri, tidak punya harkat dan martabat sebagai putra Betawi, sebagai orang yang hidup di Betawi, sebagai orang Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah salah satu hal yang mendorong kenapa peraturan daerah ini keluar. Maka melalui peraturan daerah ini kita punya pedoman yang sama. Kita punya pedoman yang sama untuk turut terlibat dalam melestarikan budaya Betawi. Kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan semuanya suku bangsa tersebut punya budayanya masing-masing. Kemudian dari budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kemudian diikat menjadi satu, yaitu budaya nasional Indonesia. Itu menjadi warna-warni yang ada di dalam budaya nasional kita, yang beberapa ikon-ikon ataupun ide atau gagasan yang ada di budaya-budaya tersebut kemudian diangkat menjadi ikon nasional Indonesia. Itulah nanti dua narasumber akan menyampaikan beberapa ikon-ikon Betawi yang kemudian diangkat menjadi ciri ataupun ciri budaya nasional Indonesia. Jadi itulah yang ingin kita capai melalui sosialisasi ini, supaya kita semua turut terlibat. Kita lebih menghargai identitas dan jati diri kita sebagai orang Indonesia dan juga sebagai warga yang hidup di atas wilayah daerah khusus Jakarta ini. Kita mengenal bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, maka kita wajib menghargai, wajib menghormati, wajib menjunjung tinggi semua budaya adat istiadat yang hidup di wilayah tersebut. Disitulah toleransi akan semakin tumbuh subur di dalam pergaulan sosial kita. Tidak lagi terjadi gontok-gontokan, tidak terjadi lagi perpecahan hanya karena didasarkan kepada perbedaan yang ada. Perbedaan itu harus menjadi sebuah kekuatan bagi kita di dalam bingkai, di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita perkuat di waktu-waktu yang akan datang, dan saya tahu persis bahwa peraturan daerah ini juga mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan semakin diperbaiki, semakin disempurnakan agar bisa memberikan daya, agar bisa berhasil guna dan berdaya guna untuk memberikan kontribusi yang penting, yang bermanfaat untuk kita semua. Termasuk juga mungkin pada waktunya bisa memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan sosial bagi kita semua, peningkatan kerukunan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, semakin mengurangi
peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi selama ini. Itulah yang ingin kita tumbuhkan kembali di DKI Jakarta melalui pelestarian budaya Betawi ini. Saya selalu sampaikan bahwa Betawi ini adalah salah satu contoh masyarakat yang paling toleran. Bayangkan wilayah Jakarta harus dihuni oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Itulah simbol betapa indahnya persatuan tersebut, betapa indahnya kebinekaan yang diikat dalam satu kesatuan. Itulah yang ingin kita angkat, kita lestarikan, dan kita tumbuh kembangkan di waktu-waktu yang akan datang. Dan melalui kesempatan ini saya mohon maaf sekali lagi kalau tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir, karena ya ada pekerjaan yang tidak bisa saya hindari, dan saya berharap pertemuan ini berlangsung secara aman, tertib, dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan mendengarkan dua narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yang akan memberikan apa yang menjadi isi kandungan daripada peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 ini. Dan juga terima kasih kepada dari Kelurahan Malakajaya, juga Pak Adi Sudito sebagai perwakilan. Terima kasih, dan Ibu Bapak sekalian. Ya, walaupun sampai akhir saya tidak bisa menghadiri, mudah-mudahan dan saya berharap ya pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan sekaligus juga memperkuat ikatan persaudaraan silaturahim di antara kita, khususnya di warga RW 04 Kelurahan Malakajaya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu juga sudah hadir dari unsur pemerintah dari Kelurahan Malakajaya. Dalam hal ini hadir Sekretaris Kelurahan Bapak Ansori. Kami persilakan Bapak berkenan untuk memberikan pengantar. Kita berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atas pembelaan. Kalau kangen nih, dari tadi saya udah nyiapin Pak. Karena kesini, ternyata kebablasan itu. Ya, biasanya sih diingetin sama pabrik saya. Ya enak kan, kebetulan di dalam ruangan saya kalau saya di sini punya Bapak, yang bisa dilihat di sini. Nah, mohon maaf, biasanya sih kalau datang tujuan saya menjadi Pak. Biasanya sama dengan saya juga dari waktu saya ikut itu, alhamdulillah ada namanya jalan setan. Kebetulan ini jalan menuju saya ya. Iya. Hari ini ngomongin, 2 hari kemudian tidak asal luar biasa kan? Hari saya lihat di TV, kalau bersama Bang itu kebetulan Ambisi ya Bapak ya. lagi ya, jadi dengan berselama-lama lebih penting kerjanya tadi biar bisa diuraikan masalah budaya Betawi. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Jadi seperti itu, maaf keterlambatan. Ini Bapak Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, meskipun terlambat terima kasih. Dengan senang hati kami senang. Bapak Ibu, saya ingin mengutip kata Pak Ketua. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan yang kita. Nah, kekuatan kebudayaan Betawi, kelebihan dan nilai-nilai yang ada seperti toleransi yang pernah kita rasakan sampai sekarang juga, mari kita saksikan. Nah, sumber pertama,
seorang dosen. Saya biasanya nyebutnya Bang Junet gitu ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan, Bang. Makan ganas turi di Ciawi. Beli nasi uduk di rumah Bang Mamat. Kita lestarikan budaya Betawi untuk kemajuan kota Jakarta. Lagi, Bang. Pertama yang saya hormati Pak Pantas Manggilan, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan juga ketua fraksi PDIP DPRD Provinsi Jakarta. Saya sih kemarin berharap Pak Pantas itu naik jadi wakil ketua, tapi kata Pak Pantas mau jadi ketua fraksi. Pak Asori dari Kelurahan Malakajaya mewakili Pak Lurah, Pak RW 04, Pak Moderator, rekan saya Pak Firman, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehari-hari mengajar di salah satu perguruan tinggi yang di Jakarta Barat. Saya pengurus di organisasi Betawi ya, kampus Betawi. Jadi saya diminta untuk menyampaikan perda tentang pelestarian kebudayaan Betawi, di mana perda ini sudah berjalan hampir 9 tahun, tahun 2015. Jadi perda ini dibuat saat itu gubernurnya adalah Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Kalau saya perhatikan dari zaman merdeka, Jakarta nggak punya perda. Baru kemarin tahun 2015 Jakarta punya perda. Artinya ada perkembangan lah secara hukum atau diakui lah Betawi. Nah, apa yang tadi disampaikan, perda ini dibuat ada maksud, ada tujuan. Nah, saya mau menyimpulkan saja karena perda ini cukup tebal ya, banyak sekali, saya mau highlightnya saja. Jadi tujuan dari perda ini dibuat agar masyarakat Jakarta tahu ada budaya Betawi, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tinggal, maka kita hargai, kita hormati budaya yang ada di Jakarta. Setuju? Ada orang Betawi di sini? Nah, coba angkat tangan. Nah, Betawi Timur ya. Sama saya Betawi Barat. Pak Pantas yang saya hormati, banyak budaya itu ada yang maju berkembang, ada juga yang surut. Ada budaya yang belum lama terbentuk menjadi budaya nasional, ada juga budaya yang hilang, yang namanya budaya dari manusia. Nah, bicara Betawi, ya banyak orang Betawi, jadi Betawi dalam workshop kita, ya, Betawi ini adalah suku, ada yang bilang etnis juga, ada yang bilang kaum juga. Karena dalam kamus bahasa Indonesia boleh menyebut suku, boleh menyebut etnis, boleh menyebut kaum. Dulu zaman pra kemerdekaan, Muhammad Muhammad Tamrin menyebutnya kaum Betawi, yang ikut deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28. Representasi Betawi yang Muhammad Muhammad Tamrin, nama wadahnya Pemuda Kaum Betawi. Kata Betawi sebenarnya udah lama disebut kata Betawi. Sejak kapan? Nah, gini,
Betawi ini adalah orang yang tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, saya umpamakan, dan berbahasa, tidak berbahasa Jawa, tidak berbahasa Sunda, bahasanya Melayu. Kan hanya di jajaran Jakarta orang Betawi. Kenapa beda dengan Sunda, Jawa Barat, Banten? Sisanya Jawa. Jadi dulu penjajahan, bukan penjajahan, maksudnya kerajaan Sriwijaya masuk ke Pulau Jawa hanya sanggup di Jakarta, hanya sanggup di tanah Sunda Kelapa, maka bahasanya Melayu, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, itu orang Betawi. Tapi agamanya dulu yang dibawa bukan agama Islam. Dulu itu se-Indonesia Nusantara agama yang paling tua adalah Hindu. Nenek moyangnya Pak Pantan juga dulu mungkin Hindu. Sebelum Kristen masuk, sebelum Islam masuk tuh Hindu, baru Buddha, baru Islam, baru Kristen masuk ke Indonesia. Makanya ada budaya Hindu yang tertinggal di Betawi, yaitu ondel-ondel. Kalau di Bali masih ada ogoh-ogoh. Ya. Nah, ondel-ondel ini salah satu peninggalan budaya Betawi yang masih melekat. Nah, ondel-ondel ini dulu orang Hindu Betawi naruh ondel-ondel di depan kampung, dijogrokin, ditaruh biar bala bahaya nggak masuk dari kampung sebelah, penyakit nggak masuk dari kampung sebelah. Dulu konsepnya seperti itu, cerita orang Betawi ya. Dan terus Islam masuk, makanya orang Betawi kuat Islamnya karena masuk dari Matahila dari Banten, masuk dari Jogja, dari Cirebon. Nah, itulah baru dikenal, itulah orang Betawi yang ada di Jakarta. Nah, maka kebudayaannya juga campur-campur, karena di Jakarta Betawi ini ada akulturasi dari Cina, akulturasi dari Arab, akulturasi dari Eropa. Makanya seperti pakaian itu orang Betawi, kayak baju yang saya pakai, bajunya koko, kerahnya koko, itu kan Cina ya. Banyak sekali nanti saya sampaikan. Nah, Perda ini dibuat ya tahun 2015, ketika kita diskusi, saya udah aktif. Memang ada kegelisahan ya, kegelisahan di mana kok terkesan ini budaya Betawi semakin tenggelam. Akhirnya kita diskusi sama pemerintah, akhirnya pemerintah setuju ada perda yang namanya pelestarian kebudayaan Betawi. Saat itu Pak Pantas juga ikut membahas sama almarhum Pak Gembo, dan PDIP sama setuju dan mendukung ini. Hapus Pak, saya mengakui langsung. Pak Pantas ini salah satu anggota DPRD yang, maaf ya, Pak bukan orang Betawi ya, nama aja. Tapi di mana-mana selalu mensosialisasikan Perda Betawi. Alhamdulillah, keberkahan dengan sosialisasi Perda Betawi, mungkin banyak orang Betawi yang nyoblos Pak Pantas. Pak Pantas berturut-turut nggak pernah enggak lewat, apa jadi terus anggota DPRD. Nah, Perda ini dibuat pasti ada maksud dan tujuan. Kembali lagi, agar budaya Betawi yang ada di Jakarta mulai tampil, mulai ada. Dulu sebelum ada Perda ini di kantor kelurahan Malaka Jaya, ada ondel-ondel nggak di kantor kelurahan? Ada dulu. Sekarang kalau ada Perda, ada ondel-ondel nggak di kelurahan? Ada. Kalau nggak ada, bisa dipecat Pak Lurah. Wajib hukumnya. Nah, itu salah satu dampak ketika ada Perda. Ondel-ondelnya masih bagus nggak Pak Lurah? Kalau udah jelek, lapor, ganti. Lah, kita ikon Betawi itu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya di Perda ini yang diusulkan agar ada peningkatan pelestarian kebudayaan Betawi. Banyak dalam hal muatan lokal di pendidikan sekolah udah mulai ada ekstra sekolahan untuk silat Betawi, ada kuliner Betawi dan lain sebagainya, udah mulai ya. Di kantor kelurahan ada ondel-ondel, di kantor RW ada ondel-ondel belum?
Nah, nanti ada Pak, kan kalau Pak RW mau dinaikin tuh. Kalau menang, kalau menang. Ada Pak dulu dinaikin Pak. Itu model-model Betawi ya, pakai ini kayak saya. Nah, Perda ini ada turunannya Pak, yaitu SK Gubernur. SK Gubernur tahun 2017 nomor 229. Apa yang dilestarikan? Ada 8 Pak. Yang pertama ondel-ondel. Ketahui tadi saya ceritain ondel-ondel ya. Bapak pernah lihat ondel-ondel Pak? Pernah Pak. Nah, gimana? Ngamen. Masih ada? Masih. Oh, belum berhenti belum? Belum. Saya maunya berhenti. Jangan. Karena itu ikon Betawi, nggak boleh dimanfaatin untuk usaha. Pak, itu usaha loh Pak, bisnis. Satu orang punya 10 ondel-ondel, pemasukan dia satu hari 500.000. Karena yang pakai ondel-ondel itu sekitar 50.000 per hari. Kalau dia punya 10, 500.000 sehari. Sebulan dia punya 15 juta. Orang yang punya pengusaha ondel-ondel, dia keliling-keliling itu mah nyari duit doang. Dapat 100.000 dia pulang, 50.000 setor, kadang-kadang setor mingguan. Zamannya Gubernur Ahok Pak, ada yang namanya pengamen topeng monyet. Pernah ya? Kenapa ya ada di pinggir jalan, di Puteran, di mana Palmerah, sama Gubernur Ahok larang. Tegas Pak. Pak Lurah takutan, pokoknya ada pengamen tukang monyet, pasti sama Pak Lurah dikejar-kejar, betul ya Pak ya? Masih ingat tuh Bapak tuh pasti. Sama-sama. Sekarang ada ondel-ondel, gubernurnya biarin aja. Tapi kurang tegas. Sama, saya udah diskusi sama orang Tionghoa Pak. Itu yang namanya barongsai juga dia tersinggung, barongsai keliling-keliling nyari duit. Nggak mau, itu ikon orang Cina. Di Depok Pak, itu ondel-ondel dilarang Pak pengamen. Padahal di Depok kan komunitasnya orang Betawi semua. Nanti PR nih, saya bilang, Bang Dul besok ondel-ondel tegas aja kan. Pak, oh pamit, makasih Pak. Kemudian Pak Panas, yang kedua selain ondel-ondel itu ada yang namanya kembang kelapa. Kalau orang Betawi itu pakainya kembang kelapa kalau ada hajat, sunatan, kawinan ya. Terus juga ada yang namanya batik Betawi. Betawi punya batik Pak. Jadi batik itu asal usulnya sebenarnya kosong. Ada orang Jogja melukis baju putih jadi batik. Akhirnya berkembang budaya. Jogja, Jawa keliling semua ke Jakarta. Saya udah ke Papua. Di Papua ada batik Papua. Akhirnya jadi budaya nasional. Budaya itu bisa dibuat. Jadi budaya itu bisa bergerak. Bisa ada, tumbuh, juga bisa hilang. Itu budaya. Ada yang namanya baju laki-laki sadaria ini saya pakai. Baju sadaria. Amatir. Pakai peci hitam, bajunya koko, pakai Sarung. cukin lah bahasa Cina. Ini baju laki-laki. Nah ini yang sebelah saya ini pesilat Betawi ini atau pakai baju namanya baju pangsi. Nah, ini contohnya. Warna-warni lah, merah, udah jelas lah merah. Jelas yang merah. Pecinya hitam Pak. Peci khas Betawi kopiah ini hitam. Tidak ada motif. Motif itu punya Sumatera, punya Sulawesi, dia bermotif, ada motif atas, motif bawah itu Sulawesi, Makassar. Ada motifnya. Ada motif tengah Aceh. Kalau Betawi nggak polos. Makanya Soekarno kan, Soekarno orang Jawa, Soekarno presiden yang deklarasi Pancasila. Orang Blitar datang ke Jakarta masih gagah, muda, melihat orang Betawi pakai kopiah. Ketika Soekarno sakit malam-malam 17 Agustus, Soekarno besok mau pidato proklamasi. Pertanyaan saya, boleh nggak Soekarno pakai belangkon ketika mau membagikan proklamasi? Boleh, dia orang Blitar, dia orang Jawa. Betul nggak? Pertanyaan saya.
Kenapa dia pakai kopiah? Ayo. Nasional. Dia tinggal di Jakarta, lihat orang Betawi pakai peci, itu logikanya ya. Soekarno sedang sakit, malam 17 Ramadan itu Soekarno sakit. Tapi ketika mau baca proklamasi pakai peci yang suaranya lantang, katanya sembuh. Apa gara-gara pakai peci sembuh? Saya nggak tahu. Tapi ada beberapa kejadian Bapak Ibu. Ketika 1949 mobil Soekarno di Cikini dibom, meledak. Soekarno-nya selamat, nggak mati Pak, pakai peci hitam yang dia pakai. Ketiga, Soekarno diundang ke Amerika. Dia pakai peci nggak? Pakai peci hitam. Senang. Akhirnya peci menjadi budaya nasional. Yang menteri pelantikan pakai peci. Ada yang nanya, Bang ini kalau pecinya merah begini, peci apa? Ada sekarang yang keren itu bilang peci orang Silang, Jawara, Panglima, Pendekar. Saya bilang enggak. Topinya Kang Delman. Marah enggak? Salah saya. Tapi topi Kang Delman karena dulu Kang Delman bongkar itu pecinya hitam. Kehujanan, kepanasan, lama-lama merah. Betul. Namanya orang nanya, saya jawab. Warna hijau. Hijau udah partai lah. Niru. Ya, kalau perempuan namanya baju none ya, atau baju perancang. Ada juga makanan yang dilestarikan di dalam Pemda ini ada dua, yaitu bir peletok dan kerak telur. Padahal banyak sekali makanan khas Betawi, nasi uduk, ya, gabus pucung, cak bandeng banyak sekali. Dan kita sudah lakukan workshop. Ternyata makanan khas Betawi yang terbuat dari ketan terbanyak jumlahnya dari makanan dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Ada 22 makanan khas Betawi yang terbuat dari ketan. Dodol, rengginang, utik, wajik, uli, geplak, semua dari ketan. Itu hebatnya orang Betawi. Ada kelebihannya lah, dikit-dikit, nggak sombong. Nah, kerak telur, makanan khas Betawi. Pernah makan Pak? Kalau beli di mana? Bekate ya? Masih ada? Ya. Alhamdulillah kalau masih ada yang bikin kerak telur. Kalau martabak ada? Oh, banyak. Martabak khas Bangka. Itu makanan khas Bangka namanya martabak. Ada di sini? Ada. Banyak. Lah kok kerak telur nggak ada? Berarti kalah Kamor. Saya kembali ke tadi itu apa namanya, bir peletok. Kenapa orang Betawi bilangnya bir peletok? Minuman khas Betawi dibilang bir peletok. Ada yang tahu? Nah, bir karena kebanggaan orang Belanda dulu itu kalau tiap sore minumnya bir buat menghangatkan badan. Orang Betawi melihat orang Betawi itu kerja sama orang Belanda Pak, tukang ngepel, tukang potong rumput, tukang cuci piring, itu orang Betawi kebanyakan. Orang Betawi kalau sore ngeliatin orang Belanda minum bir. Akhirnya orang Betawi pas pulang banyak di kebun-kebun kan, dia ada sencang, dia ada kayu manis, dia godok, airnya kayak air bir. Dia bilang ini juga bir Betawi. Oh namanya bir Betawi. Nah akhirnya waktu workshop kita dan dinamakan bir peletok. Ketika diminum di perutnya letak. Jadilah disebut bir peletok. Itu dia menjadi khas. Bir yang halal. Satu-satunya bir yang halal bir peletok. Kalau bir yang lain, pernah minum bir peletok?
Pernah? Di mana dapatnya? Ajis. BKT lagi. Dulu ada program pemerintah daerah namanya OKOC. Sayang nggak berlanjut. Padahal program itu setiap kelurahan ada pengrajin bir peletok dan traktor. Tapi karena Pak Sandiaga Uno mundur keluar, akhirnya program OKOC nggak berlanjut. Akhirnya orang Betawi kalau mau dapetin traktor PRJ tahun sekali di BKT. Lah kita yang orang barat jauh bener. Sekarang bir peletok, traktor udah masuk hotel Bapak Ibu. Ya karena di Perda ini wajib. Nah, Bapak misalnya ada yang pekerja hotel atau pernah ke hotel ngelihat di hotel nggak ada bir peletok, di hotel nggak ada traktor, marah-marah Pak. Ini ada Perdanya, kenapa hotel nggak nyediain? Oh, wajib Pak hukumnya dalam Perda ini. Lurah aja takut nggak ada hotel, kata kelurahan ada hotel. Karena bisa digebrak itu, maksudnya gebraknya begini, Bapak Ibu bisa menawarkan, Pak ini ada Perda, ada nomor 4. Wajib di hotel itu menyediakan orang baru datang ke hotel dikasih soft drink, bir peletok. Orang mau makan pilihan ada kerak telur, Bapak bisa suplai, nggak harus orang Betawi Pak yang bikin. Ini jadi maksudnya juga Perda ini untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta, bukan di sekitar. Itu juga ada maksudnya. Nah, tadi Pak Panda sudah menyampaikan ada konsekuensi ketika Jakarta nanti tidak berubah, bukan ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta, maka konsekuensinya ini Perda harus dirubah. Karena ini Perda tentang DKI dan pelestarian budayanya juga agak lemah. Kenapa lemah? Tadi saya bilang hotel nggak ada bir peletok nggak apa-apa, nggak dicabut izin hotel. Di sini ada bunyinya, bila hotel tidak melestarikan budaya Betawi, hotel itu bisa dicabut. Ada bunyinya ini. Bang nggak tegas. Apalagi di Undang-Undang Jakarta yang baru nomor 2 tahun 2024 dikatakan ada yang namanya lembaga budaya Betawi. Nanti akan ada Pak, kayak di Riau. Di Riau itu sebelum jadi gubernur, sebelum jadi wali kota menghadap dulu lembaga adat. Dan nanti kita mau bikin ada di Perda ini, nanti akan ada seperti itu. Contohnya makanya nanti setelah Jakarta udah bukan ibu kota lagi, menjadi lebih baik lagi ya. Contoh misalnya di kelurahan, di dalam undang-undang yang baru, undang-undang Jakarta yang baru, itu dana kelurahan 5% dari APBD. Kalau APBD-nya 90 triliun, maka dari 5%-nya itu misalnya 15 triliun dibagi 260.000 kelurahan, setiap kelurahan rata-rata dapat 15 miliar. Itu Pak Lurah gagap itu ngadepin duit 15 miliar setahun. Paling selama ini satu kelurahan itu paling gede 5 miliar Pak Lurah ya. Ya sampai 10. Itu rata dikasih 15 miliar ya. Nah, masuklah itu program-program pelestarian kebudayaan Betawi. Di sini ada pasal, ada yang namanya lomba kuliner Betawi dilakukan 3 bulan sekali. Ada lomba kesenian Betawi dilakukan 3 bulan sekali. Pernah di sini dilakukan ada kuliner Betawi dilombain. Dan artinya masih lemah dalam pelaksanaan implementasi Perda. Padahal kan tadi tujuannya jelas, kita tinggal di Jakarta, setuju kalau kita angkat harkat martabat budaya Betawi, setuju kan? Setuju. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, nggak enak nih sama sebelah saya. Kalau ngomong-ngomong, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julian tadi tinggal di barat. Ada juniornya nih, saya salut juga. Tinggal di timur dan masih mempertahankan silsilah kebetawian. Kita sambut Pak Hilman dan dia akan cerita banyak. Kita berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu, Pak? Masih. Tidak terserah tadi. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Udah kelihatan nih. Udah makan, udah ngopi ya Pak ya. Tadi tidur siang tuh Pak?
Bu, Kagak. tapi tenang, insya Allah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini, insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mengkaji ilmu yang tadinya nggak tahu nih tentang perda budaya Lestari dan Betawi, jadi tahu, jadi dapat berkah ilmunya. Dan insya Allah jadi nggak sia-sia nih duduk di sini. Di rumah mungkin tadi ibu-ibu masih masak, terus cucu, bapak-bapak tadi sedang nyantai nongkrong, nah tapi hadir ke sini, insya Allah dapat sesuatu yang bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Pantas Nainggolan beserta tim yang tadi telah meninggalkan kita di acara ini. Kita selalu doakan Bapak Pantas Nainggolan beserta tim selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan yang paling penting adalah keistiqomahan dalam mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat. Tadi kan ada aspirasinya itu dari perwakilan RW, dan mudah-mudahan Pak Pantas akan segera merealisasikan aspirasi dari masyarakat tersebut. Perwakilan RW, kelurahan, Pak Sekel maupun tokoh-tokoh masyarakat, Bang Junet, senior saya di Kampus Betawi, dan Pak Moderator, beserta para ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu. Saya Hilman Hidayat, saya asli Betawi Rawamangun, Gadung, Jakarta Timur, dan alhamdulillah masih tetap mempertahankan silsilah Betawian saya. Kenapa istri saya Betawi juga, jadi saya nyebrang doang. Saya di Rawamangun, istri saya di Pisanan. Nah, jadi cuma nyebrang 2 kelurahan doang. Alhamdulillah di 1 RT, 2 RT itu masih keluarga lah. Jadi dulu buyut mungkin tanahnya masih gede, bagi-bagi, masih mempertahankan di situ. Bapak ibu saya juga, bapak ibu istri saya juga masih keturunan. Jadi alhamdulillah saya punya tekad juga mempertahankan silsilah Betawian biar nggak hilang. Saya juga izin memakai baju pangsi ini juga semangatnya adalah ikut melestarikan dari budaya Betawi tersebut, karena yang tadi sudah disinggung sama Pak Pantas tadi, kita Jakarta sebagai kota global, nantinya kita akan lebih menghadapi gempuran-gempuran budaya asing dan gempuran budaya-budaya dari luar yang kita tidak sebenarnya tidak kita bisa menahan itu, tidak bisa kita menahan gempuran, kita tidak bisa tolak, nggak bisa. Kita cuma hanya bisa memfilter, memilih mana budaya yang baik, mana budaya yang buruk. Kalau kita tanya lebih dalam sama diri kita atau sama anak-anak kita lah, kalau mungkin kita masih kuat budayanya, coba anak-anak kita ke depan, coba bapak ibu tanya sama anak-anaknya, lebih kenal mana pahlawan nasional Betawi atau pahlawan nasional sama artis Korea? Artis Korea. Hah? Artis Korea. Tahu ya, artis Korea ya. Lee Ho, Jongwook, dan mereka rela bayar 5 juta, bayar 10 juta untuk nonton itu apa musik-musik K-pop yang hari ini. Coba sekarang saya tanya, kenal nggak pahlawan nasional dari Betawi? Bitung doang. Jawabannya selalu sama di setiap ini. Bitung. Siapa lagi? II. Tadi disebut itu. MH Tamrin. Ada di MH Tamrin, ada taman tuh di Jakarta Pusat. Taman Ismail Marzuki, ada jalan di Bekasi. Haji Suwed, dengan Suwed. Ya. Nah dari itu saja sebenarnya kita bisa merefleksikan diri kita bahwa ternyata kita dan anak-anak kita ya itu sudah sedikit banyaknya terpengaruh dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar. Padahal kalau kita sadar Pak, Ibu, yang dijual orang-orang Korea itu, K-pop itu apa? Budaya itu. Mereka nyanyi, mereka joget-joget, film mereka, drakor, itulah budaya mereka yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Mereka bangga dengan budaya mereka.
Nah kita pertanyaannya kita bangga nggak dengan itu? Mungkin saja ini bisa menjadi evaluasi kita. Kalau kita pakai baju Betawi kayak gini, kira-kira malu gak kita jalan-jalan di lingkungan anak-anak muda kita? Mudah-mudahan sih gak malu ya. Mudah-mudahan bangga tetap memakai budaya-budaya asli kita ya. Harus sih bangga ya, berarti mungkin Ya walaupun di Jakarta itu budaya Betawi apa itu berasal dari daerah-daerah manapun, ya seharusnya kita tetap bangga dengan budaya-budaya asli Indonesia. Bahkan saya hanya ingin merefleksikan, bahkan orang-orang Korea itu lebih bangga memakai produk mereka sendiri. Artinya Korea walaupun mereka kaya, mereka punya banyak duit, mereka tidak mau memakai handphone tuh merek iPhone. Mereka nggak mau. Ya, dia lebih memilih Samsung karena Samsung asli dari Korea mereka. Gitu. Nah, semangat itu yang akhirnya menjadi kekuatan besar negara Korea itu untuk menjadi negara maju. Kita bisa belajar dari itu. India sudah duluan dengan film-film India, bahkan orang-orang itu berbudaya itu bangga. Nah, kita bisa mulai dari sini. Alhamdulillah kita apresiasi kepada Pak Pantas beserta tim tetap berkomitmen untuk menyebarluaskan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Perda nomor berapa? Nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi kalau ditanya tadi habis ngapain Bapak-bapak, Ibu-ibu? Habis dengerin sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi alhamdulillah sudah ada nih perdanya, sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Tinggal apa? Tinggal peran aktif dari masyarakat. Di dalam perda ini dalam satu pasal itu ada yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat terkait dengan pelestarian budaya Betawi. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi. Nah, kita nggak usah ambil contoh banyak-banyak, ambil aja 2 ikon tadi yang sudah dijelaskan. Ada bir peletok, ada kerak telur. Ini biasanya ibu-ibu nih. Tadi udah ditanya, kalau nyari kerak telur sama nyari martabak gampangan mana? Gampangan nyari martabak. Kalau nggak nyari martabak 100 meter lewat ada lagi kerak martabak. 100 meter lagi lewat ada tuh kerak martabak. Nyari kerak telur, event-event tertentu, PRJ, di BKT, bahkan di media sosial atau marketplace kita sekarang ya kan, kalau sekarang kita belanja online itu masih kurang. Mungkin ada, tapi tidak terdeteksi dengan baik. Belum banyak itu Pak yang jualan bir peletok, yang jualan kerak telur, belum banyak. Padahal tadi udah disinggung, ini bisa menjadi potensi ekonomi bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ibu-ibu rumah tangga khususnya seharusnya bisa membuat pelatihan 5 orang, 10 orang. Kita kita bikin pelatihan kerak telur, kita bikin pelatihan bir peletok, kita fasilitasi kepada kelurahan, pada Pemprov, kepada Pak Atas, anggota dewan, bisa bahkan bisa membantu untuk mempromosikan itu. Ya kalau kita lebih berani lagi kayak tadi, Bang Dula bilang, kita tawarin itu ke hotel-hotel. Ya karena kita nggak pungkiri kalau misalnya kita ke Bali, kalau ibu-ibu ke Jogja, kalau di Bali masuk ke hotel Bali apa yang tawarkan? Minuman khas Bali ya, makanan-makanan khas Bali, ornamen khas Bali. Ke Jogja pun juga begitu. Masuk, yang disuruh.
Nah, di Jakarta belum banyak Pak, belum ada kali 1% hotel-hotel melaksanakan itu. Hotel-hotel melakukan hal itu ketika datang, ya kan, minuman pembukanya kan harus ada welcome drink. Wah, itu kalau hotel-hotel di Jakarta itu welcome drinknya ada bir peletok, nah itu budaya kita sudah menjadi budaya nasional. Nah, maka dari itu ini terus kita sebarluaskan agar apa? Minimal masyarakat tergugah semangatnya untuk ikut melestarikan budaya Betawi ini. Karena jujur Pak, ini mungkin aja pemerintah daerah sebenarnya kan di apa sudah ada itu aturannya. Misalnya pemerintah daerah, Pemprov, kelurahan, kecamatan ini kalau misalnya bikin acara besar itu juga mau diwajibkan ada apa makanan lokal, UMKM lokal, khas Betawi. Mungkin aja pemerintah daerah sebenarnya mau belanja tuh apa UMKM lokal, tapi karena belum banyak, ya akhirnya dari pedagang-pedagang yang memang sudah besar. Maka dari itu sebenarnya ini bisa menjadi potensi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa pelestarian kebudayaan itu dia juga bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan value kita. Nah, tinggal mungkin PR-nya adalah, ya kita tahulah, kita harus akui, misalnya bir peletok itu kemasannya mungkin masih kurang menarik, promosinya masih kurang menarik, apa manfaatnya. Kerak telur, pernah nyobain kerak telur kan Pak? Enak gak? Enak, tapi mungkin harganya masih agak mahal. Ya agak lebih, harus kita akui harga kerak telur lebih mahal daripada harga martabak. Harga martabak 15.000, 20.000 masih dapat. Nah, kerak telur tuh 25.000, 30.000 ke atas. Nah, ini bisa kita kembangkan, kita bisa poles lagi, kita bisa inovasi lagi. Bagaimana produk-produk budaya, misalnya produk makanan kayak tadi bir peletok, kayak apa namanya kerak telur, ini bisa lebih menarik konsumen, bisa lebih menarik pasar. Nah, tinggal kerjasama ini depannya sudah ada aturan-aturannya, sudah ada legalitasnya, tinggal kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah. Itu semangatnya, karena ya kita harus juga nantinya sebagai orang tua generasi yang hari ini dewasa juga harus mewariskan kepada generasi muda kita bagaimana kita tetap mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya Betawi. Dan semoga kita doakan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga ya insya Allah dengan sedikitnya sosialisasi yang kita berikan minimal menggugah semangat, menggugah ide, ya kan, dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk mau turut melestarikan kebudayaan nasional kita dan turut mau menjaga masa depan generasi muda kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan sudah selesai dari dua narasumber. Bapak Ibu, sore hari ini kami ingin mendengar masukan. Adakah yang ingin memberikan masukan, saran supaya undang-undang diperbaiki lebih baik lagi? Bukan, maaf, saya salah sedikit. Perda ya, peraturan daerah nomor 4 2015. Ada kan? Sudah lengkap, ya Pak. Sudah lengkap, terima kasih. Tidak ada ya. Baik Pak Ibu, sebelum maghrib kita tentu akan akhiri acara sore hari ini. Namun masih kita teriakan satu lagi. Oh, Bang Julek mau berikan apa ini? Nggak ada yang kasih masukan atau ada yang tanya? Nggak kosong ya? Nggak ada? Sudah. Oh, iya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami menghormati Bapak
hormati sekretaris wakil sekretaris Dewan Adalah dan saya hormati RW 4. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir di lingkungan RW 4. Kami memberikan saran tentang RW 4 pelestarian budaya lestari. Di RW 4 itu Jaya 4 kan masih ada tentang gedung Bali. Jadi alurnya 2 lantai. Sebaiknya gedung Bali itu diberikan kembali. Semoga gedung olah seni tersebut akan menjadi wadah budaya-budaya Betawi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Yang selama ini gedung olah seni dan Merapai dari tahun ke tahun tidak aktif. Mudah-mudahan gedung olah seni di wilayah Merapai dan kembali dan kembali. Ya, terima kasih. Baik. Masa. Baik, tepuk tangan sekali lagi loh. Sudah diusulkan. Memang gedung itu nihil aktivitas ya. Sebenarnya untuk penyimpanan sampah tidak. Nah, ini mau ditanggapi. Sayang. Menarik sekali ya. Pak dosen silakan. Di beberapa tempat ada daerah minta disediakan balai rakyat karena nggak punya buat orang hajatan, sunatan, nggak punya gedung, mau nyewa mahal. Di sini ada gedung nganggur, balik. Bahkan ada program calon gubernur, dia akan mengadakan balai rakyat setiap kelurahan. Mudah-mudahan ya. Jadi gedung yang ada, jangankan gedung yang ada, tanah kosong aja boleh Pak dimanfaatkan. Tanah kosong, apalagi gedung nih. Nah misalnya gini, gedung itu fungsi buat gudang. Kalau masih ada yang kosongnya boleh dipakai buat latihan. Saya pernah jadi pelatih program OKOC cara masak, bikin berkotok, cara bikin kerak telur di seluruh kecamatan se-DKI Pak. Saya yang ngajar. Waktu ada Pak Sandiaga Uno, programnya OKOC. Itu yang namanya beli buat bikin kerak telur itu semua orang pada beli, belajar, pada punya kelompok. Itu tempatnya di kantor kecamatan. Terus gimana Pak? Saya nanti udah jadi kelompok mau di kecamatan dulu ini nggak mungkin. Cari tempat bebas. Artinya di gedung-gedung yang nggak ada manfaatnya bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya bisa aja Pak. Yang penting ada keinginan, pasti yang Pak Lurah juga pastinya dukung. Jangankan gedung seni olah seni, gelanggang olahraga buat olahraga aja tuh Pak. Misalnya kita mau pakai hajatan dilarang, kita bisa ngomel. Jadi boleh namanya gedung rakyat, namanya gedung fasilitas pemerintah itu boleh. Gak ada yang bisa melarang-melarang. Udah gini Bapak Ibu, kita ini pengen ketika ada program ini ada masukan karena Perda ini mau ada perubahan. Misalnya gini, Pak Junaidi, ini udah 9 tahun Perda. Oh, nggak ada geliat-geliatnya gitu. Misalnya, apakah perlu dibentuk yang namanya pengawas Perda? Ya kita bisa gebukin itu yang nggak pakai melestarikan budaya misalnya. Artinya disiplin Pak. Ini ada Perda, saya pengen Perda ini berlaku dengan baik. Contoh misalnya, ikon Betawi ondel-ondel jangan dimanfaatin sama pengusaha ondel-ondel. Pengen banget nggak ada pengamen ondel-ondel, tapi pemerintahnya biarin gimana? Artinya apa? Karena nggak ada turunannya. SK Gubernur melarang ondel-ondel, itulah implementasi. Misalnya gitu, pemerintah Depok aja saya bilang pemerintah Depok jauh pada sini, jauh nggak? Itu ondel-ondel dilarang Pak pengamen.
kita orang Betawi suka ditanya sama orang bule, kok ada pengamen ondel-ondel yang dia ngamen ondel-ondel masuk ke rumahnya terbuka pintunya, ada handphone diambil. Kita udah temuan Pak, ada pengamen ondel-ondel berhenti di depan masjid, di masjid orang lagi sholat berjamaah, udah itu lagunya kenceng lagi. Jadi itu pengamen ondel-ondel nunggu di ujung untuk dijemput mobil, dia udah nungguin lama, lagi nungguin ngapain dia? Ngelem. Pengamen ondel-ondel. Saya tanya, dari mana? Dari Bekasi. Bukan orang Jakarta. Nggak sekolah. Aduh, nggak jelas lah. Artinya ini kita ibu kota gitu. Ini budaya gitu. Kenapa budaya kok gampang banget gitu? Hal kayak gitu, nah ini masih ada masukan gitu. Saya mau coba. Ini masyarakat Jakarta. Sebenarnya saya mau tanya siapa yang bisa jawab. Saya pribadi mau ngasih hadiah. Wow, Boleh nggak? boleh. Dengan senang hati. Siapa yang bisa menyebutkan kalau satu yang bilang soal sayur-sayuran pasti nggak bisa jawab. Gampangnya. Apa ya? Kira-kira. Coba sebutkan, ada yang namanya budaya Betawi palang pintu. Oh, Tahu? Oh, Pertanyaannya siapa yang bisa jawab? Itu manfaat dan kegunaannya untuk apa? Anda kan yang bisa. Oh iya. borong habis. Sepeda. Jawabannya? Akhirnya barang putih itu untuk menyambut kedatangan pengantin baru. Saling sautan antara pantun antara pengantin laki-laki dan perempuan. Supaya juga untuk diberi izin masuk. Itu jawabannya. Betul. Ini saya kasih hadiah. Foto dulu. Iya. Rutin. Terima kasih Pak. Masih ada lagi Pak? Maksud saya gini. Oh enggak. Palang pintu itu jangan juga disalah kaprahin Bapak Ibu. Ini budaya yang kita harus hormati, kita pantau. Ada misalnya nih, maaf ya, kita orang Betawi. Maaf misalnya baru dilantik gaji murah, baru dilantik jadi camat, jadi pejabat. Ceritanya ngundang pejabat datang untuk ke rumahnya syukuran. Pejabat mau datang pakai palang pintu. Boleh enggak? Nggak boleh. Pakemnya adalah itu palang pintu orang laki-laki mau melamar perempuan, belum tentu diterima. Prinsipnya syaratnya bagi orang perempuan, pesilat lu ngalahin pesilat gua. Kalau pesilat lu kalah, pulang lamaran gua tolak, palang ditutup nggak dibuka. Itu maknanya. Pantun itu hanya tambahan, pantun itu bukan budaya Betawi, pantun itu budayanya Melayu. Tadi Pak Pantas pantun pakai bla 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 bla, cakep. Kalau di Melayu ketika orang pantun nggak pakai cakep-cakepan, itu pantun. Tadi pantun berasal dari Riau, di sana ada Gurindang yang terkenal Gurindang 12. Jadi pantun itu bukan budaya Betawi, tapi menjadi budaya Betawi. Ada pantunnya. Sebenarnya itu namanya palang pintu itu sike, mengaji. Dia mengaji karena orang Betawi itu orang Islam, segala sesuatunya diawali dengan mengaji. Jadi mengaji dan silat. Udah selesai, nggak pakai pantun. Tadi misalnya, kok palang pintu ada rebananya? Salah, kaprah. Nggak ada rebana. Udah palang pintu silat tok. Ini kadang-kadang masih ada diberlakukan di kantor kelurahan, di kecamatan, di mana-mana. Atau orang sunatan pakai palang pintu.
Masa orang kawinan pakai palang pintu? Nggak ada. Kalau orang mau ini baru pakai palang pintu. Itu ini kadang-kadang karena nggak ada dimasuk di perda ini. Kira itu Pak Moderator. Baik. Saya nambahin aja. Kalau mau saya tambahin dulu nggak? Waduh, sampai besok pagi Bang. Sambil makan kerak telur. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kepada Tuan Narasumber dan Komisi. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, jadi saya tinggal istilah pakai dan mohon maaf nih, sudah menjelang maghrib, jadi acara ini kita akhiri dengan kata penutup. Bahasa Betawinya closing speech kepada Bang Maghrib sebagai staf ahli Bapak Pantas kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Wahyu. Semangat muda Allah Tuhan semangat muda. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Mau lanjut apa masih? Mari Pak. Abrit. Ya terima kasih. Tadi kita jam 1 acaranya sama hiburan untuk kopi. Ini yang kedua. Jadi tadi Pak Pantok dalam perjalanan ada masuk telepon harus mungkin apa. Jadi beliau sebetulnya dalam agenda harusnya bersama-sama dengan kita. Tapi Pak Pantas ini selain anggota dewan, beliau juga sekretaris di sini. Jadi beliau harus mungkin apa. Jadi salah satu fungsi dari anggota dewan, salah satunya pengawasan. Pengawasan dalam program hukum daerah. Jadi Pak Pantas ini mendengar masukan dari Bapak Ibu terhadap program upaya wilayah Betawi. Maka tadi narasumber coba menyampaikan masukan-masukan apa saja ya. Kiranya nanti Pak Pantas bisa menyampaikan dalam rapat-rapat yang ada di DPRD. Jadi Pak Pantas ini kalau kalau tidak dapat masukan dari masyarakat, dia tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal pelestarian budaya Betawi yang sore hari ini kita diskusi bersama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Pak Pantas mohon maaf mengucapkan tadi kurang bicara sekali lagi untuk Pak Pantas mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu bisa hadir di tengah-tengah ini. Ibu dengan kedua narasumber, Bang Yadi dan Bang Hilman, Pak Seto dan Pak Tunggaran, jadi sekali lagi mohon maaf dan kita mungkin mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat nanti dapat saya sampaikan dalam rapat kondisi yang ada di DPRD. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan kita akhiri. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, segala hormat kami juga dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tindakan pada sore ini. Tim Pak Pantas dan saya Bakil akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengundang yang bagian belakang dulu untuk menyerahkan kaki undangan kepada tim balapan. Kami persilahkan dimulai. Iya, tadi saya sudah menyampaikan supaya menyerahkan undangan dipersiapkan. Ya.